Hai, selamat malam, selamat datang di Ragunan Thinking. Terkait pertanyaan mengenai pembelian besar-besaran Pak Prabowo tentang tank di PT Pindad dan lain sebangsanya, saya sih cuma mau melihatnya beginilah, jangan sampai kita ini sekarang seolah-olah hanya beli toys baru aja gitu. Padahal sebenarnya ada underlying problems yang secara fundamental itu ada dua hal besar, yaitu masalah environmentnya dan juga masalah problem internal. Coba problem environmentnya adalah bagaimana pada subproblem, yaitu pada politik luar negeri dengan potensi embargo alutsista yang bisa terjadi, dan juga masalah makroekonomi kita yang sebenarnya lagi defisit. Nah, selain itu ada problem internal, misalnya adalah bagaimana tentang integrated system constraint atau masalah tidak terpadunya sistem TNI. Ada dua hal yang atau dua sumber yang saling berkelindan di situ, yaitu integrated system constraint atau keterbatasan sistem, dan integrated mentality constraint, yaitu keterbatasan mentalitas terpadu. Jadi bukan saja sistem alutsista yang terpadu, tapi juga mentalitas yang terpadu antara angkatan laut, angkatan darat, dan angkatan udara. Nah, itu kenapa dari dulu hingga kini menurut saya militer kita itu masih tercerai-berai sebagai, kalau melihat dari sebagai sebuah kesatuan gitu kan, dan sulit mengoperasikan alutsista yang bersifat modern yang membutuhkan network centric warfare. Hal yang paling fundamental ini yang sebenarnya harus dibereskan dulu oleh Kementerian Pertahanan sebelum rushing gitu loh, belanja pertahanan di sini, belanja pertahanan di sana. Jadi jangan hanya sebatas new toys gitu, karena kalau saya sih nggak peduli anggarannya, tapi untuk apa gitu. Nah, karena gini ya, setelah sistem TNI bisa terintegrasi, maka selanjutnya adalah melakukan perawatan, melakukan middle life proses pada alutsista. Kemudian juga bagaimana kita juga melihat anggaran ini dalam proses R&D itu harus besar. Dan ini juga bisa dalam konsep joint production. Sekali lagi, yang paling penting juga adalah mungkin bukan saja kita nggak juga harus menciptakan gitu loh, sebuah, misalnya tiba-tiba kita bisa bikin ya kapal selam, ya pesawat tempur, ya tank, nggak juga harus begitu, karena kita juga sebenarnya bisa melihatnya dari komponennya lokal yang kemudian bisa kita tekankan secara internasional harus dipakai gitu oleh apapun persenjataan yang kita beli tersebut. Situasi perkembangan industri, kalau berarti itu kan terkait dengan situasi perkembangan industri pertahanan swasta ya. Nah, dalam hal ini sebenarnya 2015 sampai 2019 itu saya kira Kementerian Pertahanan itu Dirjen Potham menyatakan ada 8 BUMN dan sekitar 100 BUMS yang bergerak di tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 4. Nah, bagaimana sebenarnya aktivitas antara BUMS industri pertahanan itu juga masuk dalam pengadaan program prioritas, kemudian pembangunan teknik industri pertahanan gitu kan, atau kita sebutnya first article, kemudian juga dalam beberapa hal. Tapi yang saya mau tekankan dalam masalah BUMS adalah jangan juga sampai terjadi ini mentang-mentang presiden menginstruksikan harus semua dalam negeri. Harus dipahami ya, industri pertahanan itu nggak bisa melahir mendadak gitu. Itu memerlukan riset yang panjang, R&D yang serius, kemudian juga test and development yang panjang. Karena kalau tidak, kita itu melahirkan hanya pseudo in-hand. Kita juga hanya melahirkan pseudo industri pertahanan gitu, atau pseudo teknologi pertahanan. Jadi teknologi yang semu, industri yang semu, dan akhirnya kekuatan alutsista yang semu gitu loh. Karena begini ya, kemandirian alutsista industri pertahanan ini dapat terwujud apabila Indonesia tuh mampu menguasai teknologi di bidang pertahanan. Itu satu hal pasti. Makanya harus hati-hati tentang R&D tersebut. Alutsista modern itu harus kompatibel, harus bisa network centric warfare, dan paling tidak sebelum network centric warfare dia harus bisa platform centric warfare. Nah, integrasi sistem pertahanan inilah menjadikan hal yang primus inter pares gitu dalam manajemen terintegrasinya TNI atau manajemen terintegrasinya alutsista TNI, sehingga bagaimanapun setelah itu bisa kita wujudkan, baru kita boleh membeli para alat peralatan sesuai yang kita butuhkan juga. Jadi ini memerlukan juga bukan saja Kementerian Pertahanan, tapi juga kemampuan sekali lagi Kementerian Luar Negeri, lalu kemampuan dalam strategi defense diplomacy. Dan defense diplomacy ini jangan diartikan Menteri Pertahanan harus ke semua negara menjalankan, bertemu dengan Menhan satu, Menhan lain, nggak begitu juga gitu. Defense diplomacy itu more than deep than that gitu. Tapi entarlah, kalau itu kita bahas lagi. Jadi sekali lagi, yang penting bukan angka, yang penting bukan belanjanya, tapi betul-betul mengerti dulu sistemnya apa yang harus dibangun dan apa constraint-nya gitu. Hanya dengan kalau dengan hubungan dengan masalah ekonomi terkait COVID gitu. Jadi apa sih yang mesti diprioritaskan sebenarnya dibelanjakan? Sebenarnya sudah jelas ya. Bagaimana sebenarnya kita tuh harus konsentrasi kepada paket munisi kaliber kecil. Kemudian bagaimana ada 12 unit KRI dan KL Apung.
kemudian juga sebanyak berapa ya, sekitar 14 unit rampur atau kendaraan tempur dan kendaraan rintis yang kemudian harus dibeli, termasuk juga kalau nggak salah pesawat udara sebanyak 4 unit. Jadi kalau kita memang kaitkan ke COVID, kita konsentrasi saja dulu ke situ, ya kan? Dan bagaimana dan apa yang bisa dipenuhi oleh industri pertahanan, baik komponennya kah atau secara utuh kita sudah bisa bikin. Demikian tanggapan saya. Selamat malam.